Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang lanjutan materi kita di materi Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, yaitu terkait materi enkapsulasi. Pertama-tama, teman-teman harus memahami dulu apa itu konsep dari enkapsulasi, baru kita akan nanti belajar ke studi kasus untuk penerapannya di bahasa pemrograman Java, menerapkan konsep Object Oriented Programming. Yang pertama, konsepnya. Jadi, enkapsulasi itu sendiri merupakan proses di mana tidak ada akses langsung ke data yang diberikan. Jadi, tujuan dari enkapsulasi dari sini sudah tercermin ya, bahwa memang tidak ada akses langsung. Tidak ada akses langsung yang bisa diberikan ke data. Jadi ini merupakan sebuah konsep information hiding atau untuk menyembunyikan informasi. Jadi untuk mengakses datanya itu perlu menggunakan perantara berupa metode. Nah, metode atau metode ini itu sudah kita pelajari kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Ada jenis-jenis metode yang bisa digunakan. Nah, kemudian untuk encapsulation ini kita bisa menggunakan metode setter dan juga getter atau biasanya dideklarasi menggunakan set dan get. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman. Ini sebuah kapsul karena encapsulation ini memang adalah analoginya yang paling mudah menggunakan kapsul. Di dalamnya ada metode dan ada variabel, ada juga kelas. Nah, ini dibungkus atau dienkapsulasi atau dilakukan penutupan. Intinya adalah bagaimana data itu tidak sembarangan bisa diakses oleh orang lain atau oleh kelas lain dalam kasus ini. Kemudian lebih lanjut tentang encapsulation ini sendiri, jadi tadi ya information hiding. Jadi pada dasarnya adalah kombinasi antara data dan metode. Karena kuncinya adalah data yang kita declare sebagai data private itu tidak bisa diakses kecuali menggunakan metode tadi. Metode yang sudah ditentukan atau sudah kita set terlebih dahulu di program kita. Nah, di sini ada access modifier. Jadi access modifier ini dalam OOP dapat dilakukan atau ada beberapa jenis yang bisa digunakan. Jadi ada 4 macam, misalkan di sini ada private, berarti hanya bisa diakses untuk kelas itu sendiri. Kemudian kalau public berarti datanya secara public ya, dapat diakses dari manapun. Kemudian kalau protected, ini hanya dapat diakses dari package atau satu folder dari subclass-nya. Teman-teman kemarin sudah membuat package-package ya, package method, package di pertemuan atau praktik komputer sebelumnya. Default, kemudian default. Default ini tanpa modifier, intinya bahwa ini bisa diakses dari package dan kelas itu sendiri. Fungsinya kembali lagi adalah membatasi tadi. Menggunakan enkapsulasi kita dapat membatasi akses langsung suatu kelas kecuali melalui suatu metode yang sudah diberikan. Ini bentuknya kita menggunakan getter dan setter. Nah, getter dan setter. Sebelum kita ke studi kasus, kita kembali lagi review apa sih enkapsulasi itu. Nah, enkapsulasi itu seperti ini teman-teman. Tadi kan ada metode yang bisa diakses, ada metode yang dapat digunakan. Walaupun ini disembunyikan ya, nah, tadi kita bisa mengakses dengan set dan get. Nah, ini ada sebuah metode. Nah, analoginya seperti ini. Misalkan teman-teman punya penyakit pribadi, misalkan sebut saja asma ya, punya penyakit asma. Itu kalau dalam sebuah program, penyakit pribadi itu kita set sebagai sebuah apa ya, data private, sebuah data pribadi. Tetapi orang lain dapat mengakses itu atau orang lain itu dapat mengetahui bahwa teman-teman ini, atau misalkan ya, si Fulan ini punya penyakit asma. Temannya Fulan ini bisa tahu Fulan punya penyakit asma kalau Fulan memberitahu secara langsung bahwa dia punya penyakit asma. Misalkan Fulan ketemu dengan si Andi. Andi, saya punya penyakit asma. Andi akan tahu bahwa si Fulan punya penyakit asma. Nah, begitu juga ketika data sudah di-set menjadi data private,
itu akan bisa diakses ketika menggunakan metode. Jadi ketika menggunakan setter dan getter, data yang semula private itu dapat diakses. Nah, itulah kita nanti akan coba contoh ke kasus programnya akan menjadi biar teman-teman menjadi lebih paham. Intinya tadi, ketika penyakit asma itu adalah sebuah data private, akan bisa diketahui oleh orang lain ketika kita menyampaikannya. Nah, proses menyampaikan itu adalah sebuah metode. Kalau kita diberikan akses, kita diberikan metode, maka kita bisa mengakses data yang private itu. Nah, begitu juga tadi dengan analogi ya. Si Andi tahu Fulan ada penyakit asma karena Fulan menyampaikan ke Andi. Nah, proses menyampaikannya itu adalah sebuah metode. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk enkapsulasi. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Misalkan sebuah sistem atau aplikasi restoran. Di sini kita membuat dua buah kelas. Ada nama restoran dan nama makanan. Kelasnya adalah restoran dan makanan. Data-data yang disimpan secara private akan diletakkan pada kelas restoran. Nah, ini ada datanya private ya. Lalu data tersebut akan kita akses melalui metode public, setter, dan getter pada metode main class di makanan. Nah, kita coba terapkan. Misalkan seperti ini teman-teman. Ini ya nama package-nya, package encapsulation. Nah, di sini ada public class restoran. Kemudian kita declare nih variabelnya. Private string menu. Private double tipe data ya, harga. Private boolean spesial. Kemudian kita set untuk setternya dengan parameter. Setter untuk yang public, setter public. Kita set public void set menu string menu list menu. Nah, begitu juga untuk set harga. Ketika ini awalnya adalah private, ketika kita gunakan metode setter dan getter, ini kan awalnya private ya, datanya itu private, menu itu private, tidak bisa diakses oleh kelas lain. Harga juga private. Tapi di sini kita lakukan metode inisiasi metode setter. Jadi kita akses public void set menu, public void set harga, public void set spesial. Kemudian kita pakai getter juga, public string get menu, public double get harga, dan get spesial. Ada 3 variabel yang semula private, kita berikan metode, kita berikan metode menggunakan getter dan setter, set dan get. Nah, setelah kita deklarasi seperti ini di kelas restoran, maka kita akan jalankan ini ada di metodenya di main di kelas makanan. Kita buat satu kelas lagi tadi ya. Kita kan buat kelas ya, restoran dan kelas makanan. Nah, setelah kita deklarasi di kelas restoran, maka data ini akan kita panggil variabel. Kita tidak bisa memanggil variabelnya ya, karena variabelnya itu ada di private. Nah, private ini tidak bisa diakses tadi. Tapi datanya bisa kita dapatkan dengan memanggil metodenya. Seperti itu. Jadi ketika kita mau mengakses private string menu, nggak boleh karena itu data private. Itu hanya boleh diakses oleh kelas itu sendiri. Berarti yang boleh mengakses data kelas, mengakses data menu hanyalah kelas restoran. Kita hanya bisa mendefinisikan di satu kelas restoran. Tapi kita bisa mendapatkan data itu dari metode yang kita berikan. Nah, seperti ini. Set harga, set menu, set spesial. Ini ya, teman-teman ada notes-nya. Jadi kita akan menjalankan pada metode di kelas makanan. Kita tidak bisa memanggil variabelnya secara langsung, tetapi kita bisa mengakses variabel atau datanya melalui metode-metode tersebut. Intinya, tadi lagi, metode itu cara menyampaikannya. Kalau teman-teman tadi si Fulan punya penyakit asma, Fulan menyampaikan, oh saya punya penyakit asma. Otomatis Andi tahu bahwa Fulan punya penyakit asma. Tapi datanya itu sebenarnya private. Jadi tidak bisa diketahui oleh siapa Andi. Tapi karena dengan metode penyampaian tadi, si Andi tahu kalau Fulan punya penyakit asma.
Begitu juga dengan data ini. Karena private string menu, private double harga, pokoknya 3 variabel ini private, maka ketika kita buat kelas baru di kelas makanan, kita tidak boleh mengakses ini, tidak bisa. Tapi kita bisa mengaksesnya lewat metode, metode set dan get. Seperti itu. Nah, ini di kelas makanan, kita akses nih, public kelas makanan, public static void, dan sebagainya ya, teman-teman sudah kemarin sudah paham lah ya untuk declare awalnya. Kemudian kita buat instance atau objek dari kelas restorannya. Kita buat instance, kemudian kita deklarasi atau masukkan data. Kita aksesnya. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan, data set menu. Jadi kita mengaksesnya adalah dari data set menu. Di sini data set harga. Karena ini yang bersifat publik. Kita tidak bisa mendeklarasi menggunakan data private string menu. Itu nggak bisa, karena memang datanya private. Tapi kalau string menu misalkan ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita akses pakai set menu, bisa karena dia tadi ada metode setter dan getter. Kita sudah deklarasi, berarti dia akan menjadi public dengan parameter. Set menu, set harga, set spesial. Set menu kita set ayam goreng, kita set harga sekian, dan kita set spesial. Kemudian kita memanggil metode get. Tadi kita set ya, yang getter juga kita panggil. Ini nama fungsinya, nama metodenya. Get menu, get harga, get spesial. Kita panggil di sini. Menu makanan, data get menu. Menu harga makanan, data get harga, dan menu spesial, get spesial. Nah, kita mengaksesnya hanya sampai di metodenya, bukan sampai ke private class-nya atau deklarasinya, karena memang tidak bisa. Kita bisa akses karena sudah dideklarasi menggunakan metode. Nah, kita sudah melakukan deklarasi menggunakan metode. Kemudian outputnya akan seperti ini. Menu makanan ayam goreng, harga makanan sekian, menu spesial, apakah masuk menu spesial, true. Jadi seperti itu teman-teman. Kita bisa mengakses ketika menggunakan metode getter dan setter. Tapi kita tidak bisa mengakses langsung ke variabelnya. Nah, ini kuncinya enkapsulasi adalah seperti itu. Dia membungkus, dia memprotek data, information hiding. Tapi kita bisa mendapatkan itu menggunakan metode setter dan getter, walaupun tidak langsung ke akses ke variabelnya. Oke, semoga dapat membuat teman-teman menjadi paham dengan apa itu enkapsulasi. Kemudian untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa mempraktekkan ini source code-nya di pertemuan praktikum. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan mungkin kurang lengkap dan sebagainya. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri untuk pertemuan dan tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.